Salam sejahtera untuk kita semuanya dan kita mengucap syukur kalau pada hari ini kita masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat, kita masih bisa menikmati oksigen yang mahal ini saudara ya, dengan gratis bahkan dari Tuhan. Kemarin saya menangani satu orang anak Tuhan yang jauh di Surabaya sana, karena terpapar COVID dan dia selalu berkata, "Pak, minta tolong agar oksigen ini tidak lagi saya hirup dari tabung, tapi saya mendapatkan oksigen yang free, yang bebas dari Tuhan." Dan puji Tuhan, hari ini sudah tidak lagi memakai tabung oksigen, saudara ya. Nah, baik, kita akan lihat Alkitab kita dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Satu hal yang mau saya sampaikan, percayalah, Tuhan selalu menolong kita. Yesaya pasal 40 ayat 31. Haleluya, saya tunggu sampai saudara yang ada di rumah juga menemukan ayat ini, karena kita harus menikmati setiap pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, saya berharap semuanya stay, semuanya bisa menikmati firman Tuhan. Jadi kadang-kadang apa yang saya sampaikan tidak sengaja, tetapi kadang-kadang justru itu yang memberkati saudara. Jadi saudara stay kira-kira menit keberapa, pada bagian atau poin keberapa, itu kadang-kadang yang tidak dapat kita mengerti, tapi Tuhan berbicara di sana. Kemudian yang kedua, saudara harus datang kepada Tuhan meskipun saat ini di rumah dengan semangat yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Saudara harus memiliki sebuah pemahaman, harus memiliki sebuah filosofi, tiap datang kepada Tuhan harus ada sesuatu yang saya dapat. Jangan sampai saudara datang kepada Tuhan, beribadah di rumah, sudah kondisinya kurang nyaman, lalu justru tidak mendapat apa-apa. Saudara sudah meluangkan waktu, tidak mendapatkan apa-apa. Jadi filosofi saudara adalah setiap datang kepada Tuhan, saudara memastikan, Tuhan, aku mau datang dan harus mendapat sesuatu dari Tuhan. Itu yang membuat saudara akan semangat, dan kemudian ketika saudara semangat, ada sesuatu yang Tuhan berbicara kepada saudara. Ingat, apa yang saya sampaikan secara umum ini untuk semua jemaat, tapi percayalah, Roh Kudus bisa berbicara sesuatu secara khusus kepada saudara. Dan itu kadang-kadang, sekali lagi, tanpa saya sadari, tapi saudara berurusan secara pribadi dengan Roh Kudus. Nah, Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata seperti ini, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan," cluenya, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. "Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Bapak Ibu yang diberkati, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kenapa berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah? Karena ada harapan. Ketika orang tidak memiliki harapan, maka apapun yang dikerjakannya kemudian menjadi sumir, saudara. Kelihatannya melakukan sesuatu dengan semangat, tetapi kalau tidak memiliki harapan, pada akhirnya capek sendiri di tengah jalan. Berbeda dengan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Percaya segala sesuatu yang dikerjakan pasti ada hasilnya. Sehingga meskipun dalam situasi yang cepat berubah seperti hari-hari ini, meskipun dalam situasi yang sulit seperti hari-hari ini, orang tidak cepat lelah, bahkan orang tidak menjadi lesu karena memiliki harapan. Pasti pada titik tertentu Tuhan akan menolong. Bukankah Paulus berkata, "Justru dalam kelemahanku, kuasamu, kuasa Allah, menjadi nyata." Kadang-kadang memang kita dibikin menjadi kondisi seperti itu agar kita bisa mengakui bahwa Kristus ada di atas segala-galanya. Oleh sebab itulah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam situasi sulit ini, yang pertama kita lihat dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Mari kita masing-masing menyadari bahwa saya dan saudara dipanggil sebagai gereja Tuhan. Alkitab memberikan catatan seperti ini.
usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Perhatikan, dalam kondisi sulit seperti ini, saya dan saudara berada di kota Cikampek. Ada yang di Kosambi, ada yang di Purwakarta, ada yang di Karawang. Kita masing-masing ditempatkan Allah pada tempat tertentu. Saya percaya Allah tidak sedang iseng atau Allah tidak sedang memanggil kita secara pribadi, memiliki rancangan secara pribadi. Tapi lebih daripada itu, Alkitab memberikan catatan dengan jelas bahwa kita harus yang pertama mengusahakan. Baru yang kedua, mendoakan. Artinya kita dipanggil, saudara yang berada di Purwakarta, saudara yang berada di Cikampek, saudara berada di Kota Baru, Kosambi, Kelari, ataupun yang ada di Karawang, masing-masing ditempatkan di sana. Tuhan memiliki panggilan dan rancangan secara pribadi, tetapi Tuhan juga memiliki rancangan secara korporat agar kita menjadi berkat. Sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mendukung apa yang saat ini sedang terjadi ketika kondisi pandemi tidak juga memperlihatkan tanda-tanda berakhir meskipun kondisinya sudah mulai menurun. Saya mau sampaikan kepada kita semuanya, yuk kita berdoa bagi bangsa ini. Kita berdoa untuk negeri ini. Pemerintah sudah melakukan banyak hal. Roma pasal 13 ayat yang pertama berkata, tidak ada pemerintahan yang bukan berasal dari Allah. Artinya kita harus mendukung pemerintahan negeri ini karena kita harus percaya bahwa pemerintah negeri ini sudah ditetapkan oleh Allah. Nanti kalau saudara baca pasal 13, Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 itu, Alkitab memberikan catatan kita harus takut kepada pemerintah. Selama kita tidak berbuat kejahatan, maka pemerintah tidak memiliki hak untuk menghukum kita. Itu sudah jelas. Orang-orang yang takut kepada pemerintah itu berarti menghargai Allah sebagai penunjuk atau pemberi mandat kepada pemerintah. Sebab itu saya berpesan, saudara karyawan, lakukanlah pekerjaanmu dengan baik. Saudara pengusaha, lakukanlah pekerjaanmu dengan baik. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap mematuhi seperti apa kebijakan pemerintah. Saudara yang karyawan tetap memiliki juga selain kebijakan pemerintah, saudara juga harus mematuhi kebijakan perusahaan. Sebab Alkitab sekali lagi memberikan catatan, usahakanlah, artinya ada sesuatu yang kita kerjakan. Kita tidak bisa berdiam diri saja. Lakukan yang terbaik pada masa pandemi ini. Bekerjalah dengan giat, dengan antusiasme tinggi. Kenapa saudara bekerja dengan antusiasme? Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan selalu memiliki pengharapan. Ingat, orang-orang yang memiliki antusiasme itu seharusnya adalah orang-orang Kristen yang berada di dalam Tuhan. Kata antusias itu sendiri kan berasal dari kata enteo, di dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang memiliki semangat adalah orang-orang enteo, orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Sebab itu orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki pengharapan yang baru. Saudara tetap menabur dalam kondisi seperti ini. Justru dalam masa-masa yang sulit, kita ingat Ishak di dalam pelarian di Betseba, dia menabur. Pada saatnya dia akan menuai. Dalam kondisi seperti ini, tetaplah menabur. Di pekerjaan, saudara bekerja dengan sungguh-sungguh. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Taburan saudara percayalah akan pada saatnya nanti menuai hasilnya. Saudara juga jangan lupa menabur untuk pekerjaan Tuhan. Karena saya percaya apa yang saudara tabur dengan cara-cara yang tidak terlihat itu, Allah juga akan membalaskan. Alkitab memberikan catatan 30,
60, bahkan 100 kali ganda. Tetapi selalu ada masa tunggunya. Nah kadang-kadang orang itu tidak bisa tahan ketika ada masa tunggu. Karena dia berpikir pengennya cepat-cepat, begitu menabur segera menuai. Itu yang salah Bapak Ibu. Saudara yang usaha di marketplace, kerjakan dengan tekun. Saudara jangan buru-buru ingin lihat hasilnya. Menaburlah hari ini, bekerjalah hari ini. Percayalah, mata Tuhan tidak pernah tertutup. Bahkan lewat apa yang saudara kerjakan hari ini mungkin saudara akan menemukan jalan yang tidak pernah saudara pikirkan sampai pada saatnya Tuhan akan memberikan kairosnya. Dan saudara akan menemukan mana usaha yang terbaik yang Tuhan siapkan untuk saudara. Selama belum berani melangkah, saudara tidak akan pernah menemukan titik di mana Tuhan menempatkan saudara. Jadi menaburlah. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan berpikir perusahaan ngasih gaji cuma UMK. Jangan berpikir seperti itu. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Mungkin perusahaanmu hanya sanggup membayar saudara dengan UMK. Tetapi surga sanggup melipat gandakan apa yang saudara dapatkan itu. Bahkan Alkitab memberikan catatan. 5 roti 2 ikan sanggup memberikan makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dengar baik-baik, jangan berdebat dengan orang terutama ketika kondisi seperti ini, karena kita tahu banyak mereka yang sedang menebarkan hoax kepada pemerintah karena tidak suka dengan pemerintah. Yang pertama, kenapa nggak perlu berdebat? Perdebatanmu itu sia-sia seperti debat kusir, Bapak Ibu. Yang pertama justru menjadi batu sandungan kepada mereka, terutama nama-nama Kristen. Ada Andreas, ada Lukas, ada Pak Timotius di sini. Nah, nama-nama Kristen ini kan kemudian menjadi sebuah celah ketika kita berdebat dengan sesuatu yang tidak bermanfaat itu. Ada yang menyebut kadrun, ada yang menyebut cebong. Itu justru kemudian berkata, oh kamu ini bipang ya. Kemudian justru menjadi batu sandungan. Nah kita ini kadang-kadang kemudian jadi pahit. Itu yang kedua akibatnya kalau kita berdebat, apalagi di medsos. Justru selain menjadi batu sandungan, memahitkan hati kita. Kalau hati kita pahit, kadang-kadang nulis tidak terkontrol. Ingat, sekarang jarimulah harimaumu. Ya, jadi kita sebaiknya tetap berdoa. Sebab saya berpikir begini Bapak Ibu, virus ini tidak akan pernah berlalu dari bumi ini. Jadi nggak mungkin virus ini hilang, tidak mungkin. Dulu ada virus yang mematikan namanya influenza. Orang kena influenza atau flu sekarang ini mati Pak. Tetapi karena sekarang sudah ada vaksinnya, sudah ada obatnya, kemudian influenza hanya menjadi penyakit biasa. Saya percaya virus COVID-19 juga saatnya akan menjadi virus biasa. Sekarang vaksin sudah ditemukan, yuk kita berdoa agar orang-orang yang diberikan hikmat segera menemukan obatnya. Sehingga ketika orang terpapar virus ini segera dapat diobati, bukan sekedar dicegah dengan vaksin. Sekali lagi, saya percaya bahwa vaksin sudah ditemukan, maka obat juga akan segera ditemukan. Pesan saya, percayalah. Jangan cepat percaya dengan berita yang beredar di masyarakat. Karena kebanyakan beritanya hoax. Kemarin bahkan saya tidak ngerti bagaimana ada orang-orang yang katanya mau demo di dalam masa PPKM ini. Judulnya bukan lagi bicara masalah penanganan yang salah tentang COVID-19, tapi ujung-ujungnya adalah turunkan Jokowi. Ada juga yang ketipu, yang datang ke Monas, akibatnya berurusan dengan pihak berwajib. Jadi bagi saya sebaiknya yuk kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Pemerintah ini sudah diangkat oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak mempercayai pemerintah ini, biarlah surga yang akan beracara sendiri. Karena saya percaya negeri ini, bangsa ini, Karawang, Purwakarta ada di tangan Tuhan. Ada dalam rancangan Tuhan, ada di dalam pikiran Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan.
termasuk saya dan saudara. Kenapa kita ditempatkan di 2 kabupaten ini? Dan saudara yang berada di tempat-tempat lain yang sedang menonton acara ini atau sedang mengikuti ibadah ini, percayalah saudara juga ditempatkan tidak iseng. Yang kedua kita lihat dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Hari ini surga sedang panen, saudara ya. Surga sedang panen, neraka juga panen, itu persoalannya. Alkitab mencatat begini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini ketika COVID-19 melanda seluruh dunia, maka orang mulai mengalami yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi saya mau sampaikan, ini saya melihatnya justru Tuhan mengingatkan kembali kepada saya dan saudara agar kita tidak lagi melulu memikirkan perkara dunia ini, tapi kita mulai sadar dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi. Sehingga kemudian ketika orang berpikir tidak lagi hanya sekedar dunia, maka orang akan berhati-hati dengan cara hidupnya. Dulu mungkin orang ketika COVID-19 ini belum melanda dan kematian tidak setinggi hari ini, orang bisa hidup sembrono. Tapi sekarang batas kematian itu kan dengan kehidupan itu kan tipis sekali, saudara. Bukan saja orang-orang tua loh hari ini. Anak-anak muda pun juga banyak dipanggil oleh Tuhan. Saya kemarin mendengar kesaksian dari Pak Timotius. Adik yang dikasihnya dipanggil Tuhan usia berapa Pak Tim? 38 tahun. Jam setengah 8 masih video call ya. Jam 8 masih lagi pulang ke rumah adiknya Pak Tim. Jam setengah 8 masih video call, masih seger. Obatnya sudah didatangkan dari Purwakarta. Masih ngobrol enak. Tetapi ketika Pak Tim sampai di rumah, ada berita bahwa Tuhan sudah memanggil adik yang dikasihnya. Lihat, masih ngobrol, masih video call, masih bisa ngajak ngobrol itu masih enak kok. Tapi lihat, Tuhan kalau sudah memiliki kehendak, tidak ada yang dapat menghalanginya. Nah, yang mau saya sampaikan begini Bapak Ibu, orang-orang yang menghadapi kondisi seperti ini, sekali lagi batas kematian itu sangat-sangat tipis. Nah, ketika orang melihat kondisi seperti ini, kemudian orang mulai berpikir kemana saya akan pergi seandainya saya akan mati dengan kondisi seperti ini. Nah, kita ini kan seperti sedang berada di dalam sebuah peperangan. Cuma kalau dulu lawan Belanda, lawan Jepang jelas kelihatan senjatanya apa, bagaimana kontra strateginya. Tapi ini kalau dengan virus kan kita tidak tahu, bahkan ada orang-orang yang di sekeliling kita yang kelihatannya segar bugar kan justru dia adalah OTG. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sehingga dalam kondisi begini, orang dulu kalau perang nggak pernah berpikir begini loh, ini rumah ini harus saya perbaiki. Ini tidak boleh kena senjata, tidak boleh kena bom, enggak bisa. Orang kalau sudah dalam kondisi perang, yang penting selamat. Bahkan tidak mempedulikan harta yang sedang dia miliki. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ke Pulau Galang, tempat pengungsian orang-orang Vietnam itu. Bapak Ibu, di sana kami melihat dokumentasinya bagaimana mereka naik perahu yang kecil itu penuh sesak hanya demi nyawanya terselamatkan. Mereka tidak lagi mikirin harta bendanya yang dia tinggalkan. Nah, ketika kondisi ini terjadi, Allah mau sampaikan ini loh kemurahan Allah. Agar kita mengingat kembali bahwa kematian itu benar-benar nyata. Dan kita diingatkan kemana setelah ini kita akan pergi. Orang gak pernah berpikir kok kalau sudah terpapar nanti habis biaya berapa. Yang penting selamat kok. Nah kalau dulu yang penting cari duit.
Kalau sekarang yang penting selamat, kan itu persoalannya. Nah, saya percaya ketika Allah mengizinkan wabah ini terjadi karena Allah ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Banyak orang yang menyaksikan, Pak, saya diberikan kesempatan hidup yang kedua. Saya diberikan kesempatan untuk hidup lagi. Saya ingin memuliakan nama Tuhan karena kematian sudah sedemikian dekat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini menghadapi kondisi seperti ini, percayalah Allah sedang menyatakan justru kebaikannya dan mengingatkan agar orang-orang yang sudah lupa kepada Tuhan kembali kepada Tuhannya. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan hari ini ketika surga sedang panen karena banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, tenaga-tenaga nakes kembali kepada Tuhan. Saya percaya dan saya tidak perlu merisaukan mereka karena mereka sudah mendapatkan tempat dan upahnya. Tetapi orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu yang menjadi persoalan. Sebab itu Tuhan datang dengan COVID-19 ini mengingatkan manusia dengan kesabarannya agar kita memperoleh keselamatan. Bapak Ibu yang diberkati sekali lagi, ingat hidup adalah kesempatan. Nah, Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Bagian yang ketiga kita lihat. Jadi bagian yang pertama, ingatlah kita sebagai orang yang percaya dalam masa sulit ini harus berdiri sebagai pendoa, harus berdiri bekerja keras dengan antusiasme tinggi. Yang kedua, ingat ini adalah kesabaran yang Tuhan berikan agar kita memperoleh keselamatan. Yang ketiga, Roma 8 ayat 28, ayat yang seharusnya menjadi hafalan bagi kita semuanya Bapak Ibu. Haleluya. Alkitab memberikan catatan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Situasi penggambaran yang menakutkan COVID-19 ini telah banyak membuat orang mengalami ketakutan, mengalami kepanikan, mengalami kekhawatiran, termasuk kita, orang-orang yang percaya ini. Tetapi tanpa sadar justru kepanikan, ketakutan, kekhawatiran dengan virus ini justru bisa memperlemah imun kita yang bisa saja itu menjadi pintu masuk virus karena imun kita sedang lemah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebab itu kita harus memampukan diri kita untuk dapat menguasai diri karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu termasuk dalam pandemi ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Pak, mereka anak-anak Tuhan ada yang meninggal karena COVID-19 ini. Tuhan sudah tentukan waktunya, percayalah Tuhan tidak pernah salah mengirim malaikat. Karena Tuhan bukan orang yang ditanya ayu ting ting, yang memberikan alamat palsu. Jangan takut dengan COVID-19. Meskipun sekali lagi saya mau tekankan jangan sampai salah ini. Jaga protokol kesehatan dari 3M. Berkembang menjadi 5M, WHO ngomong 6M. Patuhi protokol kesehatan itu. Tetapi jangan mengalami ketakutan dengan COVID-19. Karena COVID-19 Tuhan izinkan, sekali lagi saya sudah sampaikan tadi. Dan kalau ada orang yang meninggal, saya mau kasih tahu dan saya mau pastikan, Allah tidak pernah salah mengirimkan alamat kepada malaikatnya. Jadi saudara jangan takut, jangan sampai saudara berpikir tetanggamu bermasalah, lalu kemudian saudara berpikir, loh itu nanti salah, jangan-jangan ke rumah saya, enggak. Bahkan tetangga sebelah kita ada yang mengalami situasi yang sulit, tetap saja saya mau sampaikan, saudara bisa saja tidak mengalami situasi yang sulit. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri dengan baik? Sekali lagi mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Jangan takut terpapar. Jadi cara berpikirnya begini loh. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Gak perlu takut. Pak, kalau sakit gimana? Kalau sakit ya diobati.
Nah, kalau kita sudah ketakutan nanti bagaimana kalau sakit, itu membuat kita mengalami kepanikan, membuat kita mengalami situasi sulit. Percayalah, Filipi pasal 4 ayat 13, kita bisa menghadapi segala perkara ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi cara berpikirnya begitu Bapak Ibu. Jangan takut, jangan takut. Kalau terpapar gimana? Terpapar ya diobati. Yang penting kita jaga protokol kesehatan dengan baik. Ketika kita mengalami ketakutan, maka justru ketakutan itu yang menjadi pintu masuk dari virus untuk justru membuat kita mengalami penderitaan. Pak, banyak loh contohnya. Tuhan itu tidak pernah salah di dalam mengizinkan sesuatu terjadi atas hidup kita. Saya pernah melayani satu keluarga, menantunya kena, anak perempuannya jadi suami istri ini kena. Mereka tinggal di rumah yang berbeda, tetapi mamanya sering datang ke keluarga ini, akhirnya kena. Satu keluarga ini kena, tetapi justru bapaknya yang sakit stroke, yang setiap hari justru dilayani oleh orang-orang yang kena COVID ini negatif kok. Berapa banyak jemaat kita yang istrinya kena atau suaminya kena, ternyata yang keluarga yang lain tidak kena kok. Kenapa? Karena saya percaya selama Tuhan tidak izinkan virus itu menyentuh hidup saudara, tidak mungkin virus itu menyentuh saudara. Tetapi kalaupun virus itu menyentuh saudara, saya percaya Tuhan memiliki rancangan-rancangan tertentu. Saya memiliki pengalaman ketika terpapar, ya sudah. Karena terpapar ya diobati. Dan saya mengucap syukur karena saya hajar terus makan. Itu membuat saya mengalami situasi yang lebih baik. Saya tidak mengalami kepanikan, saya juga tidak mengalami sakit yang berkepanjangan. Ada orang-orang yang mengalami saturasinya menurun. Ada orang yang mengalami situasi yang sulit. Bahkan kemarin yang saya layani yang di Surabaya, saturasinya sempat sampai 90. Puji Tuhan dalam beberapa waktu 98. Oksigen sudah tidak dipakai lagi. Pak, sekali lagi cara berpikirnya begitu. Pokoknya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ikuti protokol kesehatan. Kalau sakit, diobati. Begitu saja. Sebab kalau kita belum sudah takut dengan penyakit, membuat kita akan mengalami kesulitan. Jadi yang pertama sekali lagi saya ingatkan, kita adalah orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk ada di Indonesia. Artinya kita harus berdoa untuk bangsa ini justru dalam situasi yang sulit tidak menjadi benalu bagi bangsa ini. Berdoa, mengusahakan kesejahteraan. Yang kedua saya mau ingatkan justru lewat pandemi ini Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepada dunia agar orang-orang mengingat kembali dari mana berasal dan kemana seharusnya kembali. Persoalan itu terjadi ketika banyak orang dahulu sudah melupakan Tuhan Allahnya. Yang ketiga, percayalah Allah tetap turut bekerja dalam segala perkara. Alkitab memberikan catatan dalam Lukas pasal 12 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Bahkan Tuhan tidak pernah mengizinkan sehelai rambutmu itu pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya Tuhan siap selalu memberikan pertolongan karena Allah turut bekerja dalam segala perkara. Ini hanya dapat dimengerti oleh orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kalau orang tidak pernah menanti-nantikan Tuhan, maka kondisinya tidak memiliki pengharapan. Dan kalau orang memiliki pengharapan, percaya bahwa Allah turut bekerja, maka percayalah, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Allah menolong saudara. Burung pipit Tuhan pelihara, apalagi saya dan saudara, berharga di mata Tuhan. Tidak mungkin sehelai rambut kita jatuh tanpa seizin Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, saudara yang di rumah juga berdiri. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini membuat saudara siap menghadapi segala sesuatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat pujian kita, Tuhan selalu menolongku. Haleluya.
Mari kita nikmati pujian. Kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Katakan, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Yes. Ku yakin Tuhan melindungi. Mari katakan, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dalam kondisi sulit surat, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari kita imani pujian ini. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Iramata tasikan aralam. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari katakan, Tuhan selalu menolongku. Yes, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Mari kita angkat pujian dengan iman. Musim akan selalu ketika situasi cepat berubah, saudara. Kasih Tuhan tetap abadi. Karena memang dunia tidak pernah tetap, tapi percayalah kepada Tuhan. Tak akan Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan sampai selamanya. tidak akan pernah mengalami kekecewaan di hadapan Tuhan. Iramata tasikian aralama ya sande. Ku yakin Tuhan Amin. memberkati. Ku yakin Tuhan. Melindungi. Yes. Kalau burung di udara Tuhan pelihara. Haleluya. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari katakan dengan iman, Tuhan penolong, Tuhan selalu menolongku.
saja. Sedemikian Tuhan pelihara dan Tuhan perhatikan. Maka percayalah, hidupmu diberikan pertolongan oleh Tuhan. Irama tatasikan aralamu. Dalam masa sulit ini percayalah Dia. Irama tatasikan aralama ya sandre. Amin. Mari katakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan kita, saudara. Amin. Dan peliharaku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan Kalau selai di terjatuh rambutmu tanpa diperhatikan oleh Tuhan, seizinku. apalagi hidup dan nyawamu, kebutuhanmu. Tuhan selalu Nama tata sikanarala, menolongku, wala 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 wala. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Sekali lagi mari katakan dengan iman dan percaya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Kami percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Yes. Tidak pernah Tuhan tinggalkan, karena Dia baik. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tak pernah ditinggalkan, tak pernah dibiarkannya. Orang-orang yang percaya kepadanya, sebab Dia baik, sebab Allah memelihara hidup kita. Allah yang luar biasa itu tak pernah membiarkan. Kata tosikian aralamu, kirala wala 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 wala. Dia tidak pernah membiarkan saudara. Dia siap memberkati saudara. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi engkau, orang-orang yang berharga, yang untukmu Tuhan sudah rela mati di kayu salib. Kirala wala wala wala
Tak pernah Engkau meninggalkan kami, tak pernah Engkau biarkan itu jatuh Bapa. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amatata Naralam. Adakah hari-hari ini hidupmu mengalami kelesuan? Adakah hari-hari ini saudara mengalami kecapean ketika menjalani hidup ini? Mari percayalah kepada Tuhan. Nantikanlah pertolongan dari tangan Allah yang hidup itu. Sebab telinga Allah tidak pernah kurang tajam mendengar doamu. Dan juga tangannya tidak pernah kurang panjang di dalam memberikan pertolongan dalam hidupmu. Nantikanlah Tuhan. Percayalah apa yang saudara kerjakan hari ini, pada saatnya saudara akan menuai hasilnya. Saudara menabur hari ini dengan tetesan air mata, percayalah saudara akan pulang dengan membawa berkas-berkas dalam sorak-sorai di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasihku, jangan engkau mengalami kelemahan ketika pandemi ini datang. Kekasih-kekasihku, jangan engkau putus harapan ketika kondisi ini, situasi ini sedang terjadi atas hidup kita. Bangkit kembali. Mari engkau datang kepada Tuhan dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami kondisi sulit hari ini dan engkau sedang mengalami keputusasaan, aku hamba Tuhan membawa engkau ke dalam tangan Tuhan hari ini. Engkau boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan hari ini. Engkau yang ada di rumah, engkau yang ada dimanapun kau berada hari ini, engkau boleh berkata, Tuhan ini aku boleh Tuhan berserah kepada Tuhan, dan aku tidak boleh menyerah dengan kondisi yang ada. Nantikan pertolongan Tuhan. Tangannya tidak pernah kurang tajam, tangannya tidak pernah kurang panjang dalam memberi pertolongan. Bangkit kekasihku, bangkit kembali kekasihku. Ada Allah yang siap menolongmu, ada Allah yang tidak pernah meninggalkanmu, ada Allahmu yang tak pernah membiarkanmu. Bangkit, bangkit berjalan bersama dengan Tuhan. Nantikanlah Tuhan Allahmu. Dia akan memberi kekuatan sayap Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lemah kekasihku. Ya, bangkit, bangkit. Bangkit, berjalan bersama dengan Tuhan Allahmu. Engkau cakap menanggung segala perkara. Tata sikana ralam. Saudara yang hari dalam kelemahan fisik, Roma Papa sikini. Saudara yang mungkin juga sedang terpapar dengan COVID-19, kekasihku, bangkit. Bangkitkan semangatmu.
Tidak ada yang bisa membangkitkan selain Engkau sendiri. Sebab itu nantikanlah pertolongan Tuhan. Lihat sayap Raja Wali diberikan kepadamu agar Engkau kuat menanggung segala perkara. Bangkit dari tempat tidurmu. Katakan kepada Allahmu bahwa Engkau sanggup karena Allahmu yang memberi kekuatan kepadamu. Pekerja-pekerja yang sedang mengalami situasi yang sedang tidak menentu, bangkit hari ini. Katakan kepada Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Saudara yang sedang mengalami ketakutan karena kondisi COVID-19, saudara yang belum terpapar sehingga mengalami ketakutan atau kekhawatiran, dengar, Allahmu tidak pernah salah di dalam memberikan alamat. Kalau Allah tidak mengizinkan virus menyentuh hidupmu, maka Allah tidak akan pernah mengizinkan itu terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mengucap syukur untuk pagi hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan memiliki kehidupan yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Situasi memang sulit, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Allah yang sama, Allah yang menolong kami, Allah yang sama, Allah yang akan menyatakan kuasanya, Allah yang sama, Allah yang akan menyatakan mujizatnya, Allah yang sama, Allah yang akan menyatakan kesembuhannya, Allah yang sama, Allah yang akan menyatakan kemuliaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Sekali lagi bagi rekan-rekan yang belum terpapar, engkau mengalami ketakutan, bangkit berjalan bersama dengan Tuhan. Nantikanlah pertolongan dari Tuhan. Percayalah, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita cakap menanggung segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, mari semua katakan